Baik, hari ini tanggal 23 Februari, kita masuk di minggu atau pertemuan ke-7 ya. Saat ini kita akan melanjutkan karakteristik di anomali yang akan kita hadapi atau yang akan kita sering hadapi selanjutnya setelah pengolahan data. Nah, kalau diperhatikan ini mungkin ilustrasi ini ada apa? Ada yang bisa memahami ini terkait dengan apa? Koordinat lintasan ya. Oke, berarti ini adalah posisi titik-titik pengamatan ya, yang kemarin kita sudah sempat bahas di desain akuisisi data ya. Jadi titik ini diamati dengan data gravity, kemudian datanya diproses sampai ke complete Bogey anomali kemarin kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu lintasan dan satu titik di base, ya biasanya kita akan fokus di sini. Kalau ada beberapa lintasan, kemudian daerahnya itu bisa jadi kita amati sebagai data dua dimensi distribusinya. Kalau yang ini kan nanti kalau diplot jadinya dalam bentuk satu dimensi seperti ini kan, lintasan ke arah X misalkan dengan variasi complete Bogey anomali. Nah, tetapi karena kemarin kita belajar ada beberapa jenis anomali, maka nilai-nilai CBA yang ada di titik ini, di titik pengamatan, biasanya bisa juga orang ingin melihat variasinya dengan nilai yang lain, seperti misalkan data apa? Free air anomali misalkan untuk studi kasus yang lebih dalam atau regional, atau mungkin complete Bogey anomali atau Bogey anomali. Nah, ada juga yang menggunakan pemisahan anomali, regional dan residual. Regional anomali dan residual anomali. Nah, kalau misalkan kita juga punya peta lokasi seperti ini, dan distribusi titiknya misalkan tidak teratur seperti ini, berarti kan di sini akan ada nilai misalkan Bogey anomali, atau regional anomali, atau residual anomali, yang bisa dibentuk dalam distribusi data dua dimensi. Data dua dimensi berarti berkaitan dengan peta kontur ya kan ya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau misalkan titik-titik seperti ini Anda sudah berlatih untuk membuat konturnya. Setelah kita punya distribusi data dua dimensi, biasanya orang akan melakukan pengolahan data lebih lanjut seperti pemisahan anomali, atau data yang satu dimensi juga. Kalau kita hanya punya satu dimensi, akan dilanjutkan dengan pemisahan anomali. Ini mungkin kita coba lihat dulu ya dari beberapa publikasi yang sudah publish di beberapa tahun terakhir, sehingga mungkin kita ada gambaran dan Anda mungkin juga bisa mungkin terinspirasi atau mungkin selanjutnya akan melanjutkan penelitian di bagian itu misalkan. Nah, biasanya tidak terlalu umum orang mengerjakan free air anomali di tugas akhir ya, misalkan di sini. Tapi di beberapa publikasi internasional biasanya datanya kalau misalkan data satelit atau data airborne, data shipborne, atau untuk panjang lintasan yang sangat panjang, skalanya mungkin ratusan kilometer, bisa sampai 200 kilometer. Nah, itu biasanya bekerja dengan free air anomali. Jadi cakupannya luas. 200 kilometer itu bisa dibayangkan nggak seberapa jauhnya? Misalkan kalau kita punya Pulau Jawa. Pulau Jawa dari Anyar Panarukan itu kurang lebih berapa kilo? 1000 kan? Kalau dulu belajar bikin jalannya Dendels itu kan 1000 kilometeran, misalkan dari ujung Jawa ke ujung Jawa, dari Banten misalkan ke Jawa Timur misalkan, kan 1000 kilo. Kalau 200 berarti kan Pulau Jawa itu dibagi 5, ya kan? Sepanjang itu. Nah, biasanya kalau orang studinya di daerah subduksi, kalau di Jawa itu berarti di bagian selatan itu kan. Nah, misalkan Pulau Jawa itu dibagi 5, misalkan sekian, nah itu biasanya arah lintasannya yang utara selatan begitu ya. Nah, itu 200 km. Ordenya biasanya kisaran seperti itu. Nah, berarti kalau kita surveinya misalkan di Karangsambung atau misalkan di Bandung aja, kan nggak sampai 200 kilo. Jadi mungkin biasanya cenderung untuk survei-survei target yang dangkal atau lokal itu tidak menggunakan yang free air. Kecuali Anda surveinya misalkan dari ujung selatan ke utara, itu mungkin biasanya untuk struktur kerak, meskipun itu juga kurang panjang lagi,
Nah, itu biasanya orang pakai itu. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contohnya. Nah, ini mungkin tahun 2010, namanya close ya, kalau nggak salah. Saya depannya nggak tuliskan. Ini mungkin ilustrasi gambarnya kalau dalam bentuk ilustrasi peta. Tadi kan makanya saya mulai dari distribusi titik dulu, lintasan, kemudian ada ilustrasi peta, ya kan? Kalau distribusinya secara 2 dimensi. Yang bagian atas ini mungkin berkaitan dengan free air anomaly. Yang ini setelah dikoreksinya, jadi ada perubahan kan, perbedaan dari skala warna. Misal di sini tidak ditunjukkan skala warnanya, tapi di sini ada perbedaan posisi yang tinggian dan rendahan, kurang lebih seperti itu. Dan eh, yang bagian ini mungkin yang anomali isostasinya. Nah, biasanya free air itu juga berkaitan untuk pemodelan isostasi anomali. Nah, di sini kita mungkin fokus di free air-nya saja. Karena sebelumnya saya sampaikan mungkin kita tidak bahas terkait dengan anomali isostasi. Nah, di sini kalau diperhatikan mungkin gambarnya kurang jelas. Nah, ini adalah model. Nah, model itu kondisi di bawah permukaan. Sementara data itu kan diamati di permukaan. Nah, model yang dibuat secara teoritis ini kalau kita perhatikan ini yang dimodelkan bisa kisaran sampai 40 km dalamnya. Sedangkan kalau ke arah X-nya ini adalah jaraknya 200 kilo. Jadi kalau dilihat ini sepanjang ini bisa jadi sekitar 1000 kilo ya kan. Dari ujung ke ujung ini bisa jadi 1000 kilo. Nah, ini apa yang dimodelkan? Ini adalah bentuk model sederhana yang mungkin kemarin kita baru belajar yang bola kan. Nanti kita belajar yang bentuknya poligon untuk modelnya. Mungkin besok kita belajar poligonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.